Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan pengibaran bendera pusaka Indonesia esok hari tetap dilaksanakan sesuai perencanaan. Hal ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun. Lantas bagaimana persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Aceh? Untuk membahasnya saat ini kami telah terhubung bersama Insinyur Syaifullah MSI selaku Kabid Kepemudaan Dispora Aceh. Assalamualaikum Pak Syaifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Syaifullah, langsung saja seperti apa sejauh ini persiapan dari Paskibraka Provinsi Aceh? Terima kasih. Paskibraka dari Provinsi Aceh telah berlatih selama sebulan penuh dan pada tanggal 16 tadi siang sudah dikukuhkan oleh Bapak Gubernur Aceh Pak Nova Ariansah, dan mereka pada tanggal 17 Agustus besok pagi jam 7 di depan kantor Gubernur Aceh siap untuk diberi tugas oleh negara mengibarkan Sang Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Jadi secara nasional, upacara detik-detik proklamasi dimulai jam 10 di Istana Negara, sedangkan untuk kabupaten, kota, dan provinsi diselenggarakan jam 7 pagi tepat. Sedangkan penurunan bendera dilakukan pada jam 13.30. Tempatnya masih di depan kantor Gubernur Aceh untuk tingkat provinsi. Karena tingkat provinsi, Kota Banda Aceh dengan provinsi menyelenggarakan satu kegiatan. Jadi anak-anak kami dari pasukan 17845 yang berjumlah 68 orang siap untuk menjalankan tugas negara mengibarkan Sang Merah Putih baik pada kenaikan bendera maupun pada penurunan bendera. Ya. Baik, Pak Syaifullah, bagaimana nanti pelaksanaan pengibaran bendera di tengah pandemi COVID-19, apalagi di Kota Banda Aceh ini memasuki PPKM level 4. Seperti apa ini Pak Syaifullah? Memang Banda Aceh pada kondisi sekarang masih PP level 4, jadi masuk zona merah dari pemerintah pusat. Jadi kami tetap menerapkan prokes kesehatan yang ketat terhadap anak-anak didik. Dan sebagaimana 4 hari ke belakang ini, mulai hari Jumat sampai dengan hari Selasa, mereka dikarantina di satu buah hotel di Banda Aceh, sehingga mereka itu tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, sehingga prokes kesehatan itu kita utamakan dan kita jaga ketat, pakai masker, jaga jarak, dan lain-lainnya, dan menjaga kebugaran fisik daripada anak-anak yang akan mengibarkan Paskibraka bendera merah putih di depan kantor Gubernur Aceh. Baik, dalam hal ini berarti memang seluruh anggota Paskibraka ke-68 orangnya dinyatakan sehat ya Bapak ya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang dinyatakan sehat. Baik. Dan mereka ini telah dikukuhkan oleh Bapak Gubernur tadi sekitar jam 14.30 di Anjung Mon Mata, dan mereka siap menerima tugas negara mengibarkan Sang Merah Putih, baik kenaikan maupun penurunan. Ya, Pak Syaifullah, ini lantas siapa yang dipilih tahun ini untuk menjadi pengibar bendera, Bapak? Memang untuk pengibar bendera itu merupakan rahasia daripada pelatih. Baik. Jadi itu nanti akan ditentukan pada menit-menit akhir waktu pengibaran, karena semua mereka ini siap menerima tugas untuk pengibaran bendera. Jadi namanya tidak diberitahu dan semua orang bertugas siap untuk menerima. Baik. Ya, lantas Pak Syaiful, ini untuk prosedur rekrutmen untuk peserta Paskibraka yang sudah dipilih 68 ini seperti apa Pak Syaifullah? Kebetulan tingkat provinsi itu kami pilih dari 2 kota, yaitu Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dari tingkat SMA, yang ada SMA di Banda Aceh dan SMA di Aceh Besar. Tiap-tiap SMA mereka dikirim 6 orang. Jadi tugas dari kami, pelatih dan dispora, itu tahun ini alhamdulillah ada 250 orang. Jadi kami pilih 68 orang dengan seleksi yang ketat. Dan mengukur tinggi dia, ada kriteria-kriteria tertentu, sehingga mereka terpilih dari 250 orang dan diutamakan orang-orang yang ada di SMA Banda Aceh dan Aceh Besar. Baik, Pak Syaifullah, ini lantas apa harapan dari Bapak sendiri nih untuk anggota Paskibraka yang terpilih tahun ini dan yang akan mengibarkan Sang Saka Merah Putih esok hari, Bapak?
Mereka-mereka ini merupakan putra-putri Aceh yang terbaik. Jadi mereka selama 1 bulan penuh kita latih dan ini merupakan satu kebanggaan bagi mereka sendiri dan harapan ke depan mereka ini bisa menjaga ujung tombak daripada NKRI. Jadi selama ini kami pun sudah berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Ideologi Pancasila. Jadi mereka ini merupakan duta-duta Pancasila ke depan dan mereka ini akan terpilih karena jarang pemuda-pemuda Aceh yang terpilih. Jadi mereka ini merupakan yang terbaik dari 250 terpilih dan akan menjadi bekal mereka ke depan. Mungkin di antara mereka-mereka itu ada yang berminat menjadi TNI Polri karena sudah kemampuan fisiknya sudah teruji. Ya. Itu harapan kami ke depan bagi anak-anak Paskibraka. Dan setiap purna Paskibraka itu ada setiap tahun ada purnanya. Baik. Jadi mereka akan masuk satu organisasi Purna Paskibraka Indonesia. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Saifullah untuk informasinya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.